Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Orlando Pratama Tambunan, kelas 2 D4 Elektronika A, NRP 022. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang mean squared error atau yang biasa disingkat dengan MSE. MSE merupakan salah satu cara untuk mengetahui kesalahan atau error dari sebuah peramalan atau forecasting. MSE ini bukan satu-satunya cara untuk mengetahui kesalahan dari sebuah peramalan. Untuk mengawal itu, kita lanjut dulu dengan apa itu yang dimaksud mean squared error. Mean squared error memberitahu seberapa dekat garis regresi ke satu set point dilakukan dengan mengambil jarak dari titik-titik ke garis regresi. Jarak dari titik ke garis regresi ini adalah suatu kesalahan. Kuadrat diperlukan untuk menghilangkan tanda-tanda negatif. Ini juga memberi lebih banyak bobot untuk error yang lebih besar. Pada ilustrasi ini terdapat 5 buah titik dan 1 garis. Titik ada yang terdapat di atas dan titik terdapat ada yang di bawah. Nah, titik-titik ini adalah suatu error dan garis adalah suatu garis regresi. Agar mempermudah suatu perhitungan, angka baiknya nilai dijadikan positif semua dengan cara dikuadratkan sesuai namanya mean squared error, yaitu rata-rata error yang dikuadratkan, yaitu error yang negatif ini dikuadratkan akan menjadi positif, dan yang positif dikuadratkan akan tetap menjadi positif. Oleh karena itu, jika nilai dikuadratkan, maka bobot untuk error akan lebih besar. Jadi bagaimana MSE memberitahu kesalahan yang terjadi? Yaitu dengan melihat nilai MSE yang terkecil dari beberapa persamaan regresi linear. Langkah-langkah pencarian nilai MSE. Yang pertama, mengumpulkan beberapa persamaan regresi linear. Anda dapat menghitungnya sendiri atau Anda dapatkan dari beberapa kalkulator yang ada, seperti kalkulator online dan kalkulator dengan pemrograman Anda sendiri, atau bisa dengan mekanisme pada Microsoft Excel. Yang kedua, menentukan nilai estimasi. Nilai estimasi ini adalah nilai yang Anda inginkan atau yang Anda kira-kira, atau dalam hal ini yang diramalkan. Yang ketiga, menentukan error tiap persamaan regresi linear. Yang keempat, mengkuadratkan error tiap persamaan regresi linear. Jadi error yang didapatkan dari persamaan regresi linear akan dikuadratkan. Yang kelima, menjumlahkan squared error tiap persamaan regresi linear dan membaginya sebanyak data. Ini akan disebut mean squared error. Yang keenam, memilih hasil mean squared error tiap persamaan regresi linear dengan nilai yang terkecil. Hingga sampai nomor 5 saja kita sudah menentukan mean squared error. Namun pada pengaplikasiannya, mean squared error ini menentukan bagaimana persamaan regresi linear ini yang paling akurat. Untuk lebih memahami bagaimana langkah-langkah pencarian nilai MSE ini, alangkah baiknya kita langsung menuju ke contoh soal. Di sini diberikan data pengukuran nilai suhu. Di sini ada aktual dan reference. Nah, kalau dilihat di sini terdapat 3 tabel persamaan dari persamaan
yang 1, 2, dan 3. Nah, persamaan-persamaan ini adalah adalah persamaan regresi linear. Nah, saya dapatkan ini dari kalkulator online. Nah, ini pertama yaitu dari sockstatistics.com, dan yang kedua grabpad.com, dan yang ketiga keisan.casio.com. Nah, di sini saya menggunakan data yang sama ya. Ini Nah, didapatkan pula nilai regresi yang cukup sama, cukup bervariasi. Yang ini 0,12941x plus 30,8. Yang sini lebih sedikit mungkin pembulatan, dan yang sini lebih panjang. Nah, kita lihat bagaimana perbedaan dari beberapa persamaan regresi linear ini. Nah, kita balik ke Excel. Nah, yang setelah mencari persamaan regresi linear atau mengumpulkan persamaan regresi linear ini, sini salah. Nah, ini yang benar. Kita harus mencari estimasi. Nah, estimasi ini bagaimana? Yaitu dengan regresi linear ini. Kita bisa menuliskannya dengan kita copy aja. Nggak bisa ya. Boleh saja langsung sama dengan 0,12941 dikalikan aktualnya. Nah, ditambah 30,8. Yang salah sepertinya. Maaf, ini harusnya pakai titik ya, bukan pakai koma. Nah, sekarang kita scroll. Nah, ini kita dapatkan nilai estimasinya. Setelah kita dapatkan nilai estimasinya, kita cari errornya. Nah, errornya ini seperti biasa ya, dengan B5, dalam hal ini 34 minus yang diestimasikan. Nah, kita enter. Nah, sekarang kita scroll. Nah, di sini terdapat nilai yang positif, negatif, positif, negatif, positif. Nah, sekarang kita akan mengkuadratkannya. Ya, mengkuadratkannya dengan ya cara formula-formula yang ada di sini. Power. Nah, numbernya ini angka 2. Nah, oke. Nah, sekarang ini buatkanlah positif. Ini harusnya positif semua ya. Nah, sekarang square errornya seperti ini. Nah, kita cari untuk yang ini sama dengan 0,1294 dikalikan actual X ditambah 30,80. Nah, nilainya agak sedikit ya bulat ya, agak sedikit bulat. Kita scroll. Oh, agak sedikit bulat ya. Sekarang kita cari errornya.
errornya yaitu sama dengan 34 dalam ini H5 minus estimasinya. Scroll ke bawah, maaf, gak bisa. Nah, sekarang kita tuliskan lagi power numbernya ini, 2. Nah, apakah nilai positif? Ya kurang lebih sama ya, 108. Mungkin ini lebih teliti lagi, telitiannya lebih. Sekarang kita cari yang ini angkanya lebih banyak ya, angka di belakang komanya lebih banyak. Kita coba apakah nilainya lebih teliti lagi, sama dengan 0,1294118 kali actual ditambah 30,8. Nah, ternyata lebih bulat ya. Kita coba scroll. Beberapa ada yang bulat, beberapa ada yang agak bulat, ada yang beberapa agak teliti. Kita cari errornya sama dengan 34 minus estimasinya. Nah, 1,2. Kita coba. Nah, sekarang kita cari kuadratnya, 0,2. Nah, harusnya nggak ada yang negatif ya ini ya. Nah, kita sudah mendapatkan squared errornya. Nah, selanjutnya menambahkan keseluruhan squared error tiap persamaan. Nah, jadi lebih jelasnya seperti ini. Nah, ini semuanya kita jumlahkan ya, kita auto sum. Nah, hasilnya di bawahnya ya semua seperti itu, auto sum. Ini juga auto sum. Nah, sekarang kita cari yang namanya mean squared error. Kita cari mean squared error. Nah, V ini berapa berarti? Gini aja ya. Agar rapi dan bisa dilihat lebih bagus. Nah, nah ini MSE persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Nah MSE untuk ini kan, jadi kita sama dengan ya seperti rumusnya, ya seperti rumus mean seperti biasa, rata-rata ya mean kan. Nah, ini dibagi jumlahnya data ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Enter. Ini seperti ini. Scroll. Oh maaf, nggak bisa. Sorry, nggak bisa ya. Ini harusnya bukan ini tapi ini. Ini per 9. Oke. Terakhir sama dengan ini per 9. Nah, kita udah dapat MSE tiap persamaan regresi linear ya. Nah, terus untuk apa ini? Yaitu untuk menentukan ini loh, yang terkecil dari MSE yang terkecil dari beberapa persamaan regresi linear ini adalah merupakan persamaan regresi linear yang paling mendekati benar untuk peramalannya ya, untuk estimasinya ini. Nah, kalau kita lihat ini yang paling kecil apa ya, mana ya? Nah, kita coba sort aja.
bisa ya, kita coba yang kecil aja. Expand selection, nggak bisa. Jadi kalau gitu kita lihat aja langsung ya, 17782, 17786, 17782. Nah, yang sama, yang kecil kan berarti kan yang 2 ya, berarti kan 86, 82, tapi 82 nya sama, tapi yang paling kecil 23. Jadi persamaan 3 ini, tabel yang ini merupakan tabel yang paling mendekati benar dari pada dua tabel yang di sampingnya ini. Nah ini nilai estimasinya ini yang paling benar ini, mendekati kebenaran nih. Nah itu kegunaan dari peramalan pencarian peramalan menggunakan metode mean squared error. Nah demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi di rumah guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.